Perkenalkan, nama aku Reza Intan Rizkyani Suparman dengan NIM 2331 22025. Di sini aku mau menceritakan suatu suku di Indonesia, namanya suku Mentawai. Si suku Mentawai ini tinggal di Kepulauan Mentawai tentunya. Masyarakat Mentawai ini punya 3 dialek, yaitu dialek Siberut Utara, dialek Siberut Selatan, dan dialek Sipora Pagai. Untuk dialek Siberut Utara sendiri dipakai di Desa Manguan Paula, Kecamatan Siberut Utara. Lalu dialek Siberut Utara dipakai di Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sedangkan dialek Sipora Pagai ini merupakan dialek standar karena penuturnya tuh ada banyak, dikarenakan juga sebaran geografisnya paling luas. Masyarakat Mentawai yang memakai dialek ini salah satunya di Desa Sioban, Kecamatan Sipora, dan Desa Makolok, Kecamatan Pagai Selatan. Untuk sistem kekerabatannya sendiri, masyarakat Mentawai menganut sistem adat Viri lokal, di mana si keluarga ini terdiri dari inti senior dan dengan keluarga-keluarga inti dari anak laki-laki. Semua masyarakat Mentawai tinggal di satu daerah yang sama. Hal tersebut juga disebut sebagai patri lokal. Meski masyarakat Mentawai terdiri dari satu suku yang masing-masingnya patri lokal, hal itu bukan berarti mereka adalah satu kelompok, sebab para masyarakat Mentawai ini hanya menganggap 7 keturunannya, di mana keturunan dia sendiri, keturunan 3 generasi di atasnya, dan 3 generasi di bawahnya. Penduduk suku Mentawai menghitung keturunannya dari laki-laki, yaitu tete atau kakek ego, seterusnya sampai toga tete, yang dimana itu artinya cucu laki-laki ego. Hal tersebut disebabkan karena wanita dari suku Mentawai merupakan orang dari luar dan orang yang akan keluar. Maksudnya orang dari luar adalah para istri yang dipersunting dari suku lain dan masuk ke dalam suku mereka. Sedangkan wanita yang akan keluar adalah anak perempuan yang dipersunting menjadi istri dari suku yang lainnya. Tapi bukan berarti suku si wanita ini melebur menjadi suku suaminya, melainkan sukunya tetap ada di dalam si wanita itu. Karena jika suatu saat si wanita itu keluar dari rumah suaminya, mereka akan kembali ke keluarganya dan menjadi suku dari keluarganya tersebut. Lalu apabila ada perceraian, seorang istri akan mengadu kepada orang tuanya. Kemudian si orang tuanya akan mendatangi sang suami dan menetapkan denda. Lalu sang istri akan dibawa kembali ke rumah orang tuanya. Jika mereka memiliki anak perempuan, maka si anaknya akan ikut kepada ibu, sedangkan jika anaknya laki-laki, mereka akan ikut kepada ayahnya. Nah, jika ada pasangan suami istri dari masyarakat Mentawai bercerai, mereka tidak bisa kembali rujuk. Untuk pengetahuan dalam ruang lingkup, masyarakat Mentawai mempercayai adanya roh atau arwah yang mendiami tumbuhan, binatang, serta tanah. Mereka juga meyakini adanya penguasa yang mengatur air, udara, dan juga hutan. Oleh karenanya, mereka menjunjung tinggi sikap menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan mereka. Dalam segi pengobatan, masyarakat Mentawai masih memanfaatkan dedaunan untuk mengobati berbagai macam penyakit sebagai ramuannya. Orang-orang yang bisa menyembuhkan ini mereka sebut sebagai sikere. Orang suku Mentawai ini dilarang untuk menebang pohon secara berlebihan. Adapun jika mereka akan menebang suatu pohon, mereka harus mendapat izin dari si ketua suku tersebut. Tindakan ini mereka lakukan untuk mencegah bencana alam seperti banjir dan juga longsor. Masyarakat suku Mentawai yang memiliki kemampuan berburu dapat menentukan jenis hewan buruan dari suara hewan yang mereka dengar. Selain itu, mereka juga mampu mengetahui usia dan jenis kelamin hewan buruan dari suara yang dikeluarkan oleh si hewan tersebut.
Oleh karena itu, mata pencaharian masyarakat Mentawai itu berburu, berladang, meramu, dan juga berternak. Agama yang dianut oleh para masyarakat Mentawai adalah Arat Sabulungan, yaitu suatu kepercayaan tentang kesaktian roh nenek moyang mereka. Mereka mempercayai bahwa setiap yang ada di alam ini ditempati oleh roh nenek moyang, dan juga roh itulah yang menjaga alam dan membantu mereka semua untuk hidup. Dalam kepercayaan Arat Sabulungan, mereka memiliki beberapa nama kegaiban seperti Sigmare, yaitu roh yang menyebabkan hidup, Sabulungan, yaitu roh yang keluar dari tubuh seseorang yang terkadang dianggap keluar sebentar, misalnya ketika mereka sedang terkejut. Lalu ada juga roh yang tidak pergi jauh dari tempat tinggal manusia seperti bumi, dalam air, dan juga udara pepohonan di gunung dan juga hutan. Ada juga dewa yang tinggal di air dan laut yang mereka sebut Taika Bagot Koa. Dewa ini memberikan sumber daya dari sungai dan laut seperti penyu, ikan, dan hewan laut lainnya. Selain nama-nama yang mengandung kegaiban, ada juga nama roh-roh yang mendiami benda dan memiliki peran tertentu. Yang pertama ada Taika Manua, yaitu roh yang hidup di langit dan udara. Lalu ada Taika Polak, yaitu roh yang tinggal di bumi. Lalu ada Taika Baga, roh yang hidup di dalam tanah. Taika Lelu, yaitu roh pelindung binatang-binatang yang ada di darat. Lalu Taika Bagoat, itu roh yang melindungi beberapa binatang laut. Untuk teknologi di bidang transportasi, mereka mempunyai sebuah perahu perang yang dinamakan Kenabat Bogulu. Namun karena perang sudah tidak ada, kendaraan ini sudah jarang terlihat, sehingga transportasi yang biasa mereka pakai adalah sampan yang muat untuk 1-3 orang aja. Ada juga peralatan yang biasa mereka gunakan untuk berburu, dan peralatan dapur. Contohnya di Roro, yaitu panah, lulak, pepele yang merupakan penjepit yang dari kayu. Ada juga giok, pemarut dari duri dahan ruyung. Luklak yang merupakan baki tradisional Mentawai yang terbuat dari kayu. Lalu ada tudulu yang dimana itu adalah alat penumpuk dari kayu. Untuk pakaian dan perhiasan, mereka punya bulu kai labak dan bulu guguk, yaitu bulu ayam. Ada juga luat yang itu ikat untuk kepala. Juga ada inu, kalung dari manik-manik gitu. Lalu ada sikaira, lay-lay tengah, komok yang merupakan rok, subuk, saikarat, dan laka. Untuk laki-laki itu ada tambahan aksesoris yang dipakai, itu legak lele, jahe yang tumbuh dari hutan. Untuk hunian sendiri, mereka ada 3 jenis rumah, yaitu rumah yang dibuat secara gotong royong, yang dimana rumah ini cukup tahan gempa. Lalu ada juga lalap, dimana rumah ini digunakan untuk orang-orang yang perkawinannya belum sah. Terakhir ada rusuk, tempat tinggal untuk para anak muda, janda, dan juga orang-orang yang diusir dari rumahnya. Untuk alat komunikasi sendiri, mereka punya tudukat yang merupakan kentongan. Si kentongan ini digunakan untuk menginformasikan kepada yang lainnya jika ada keluarga di dalam rumah itu yang meninggal. Untuk keseniannya sendiri, masyarakat Mentawai mempunyai sebuah tarian yang bernama Turak Lagai. Tarian asal Mentawai ini adalah salah satu kesenian tari yang kuat ikatannya dengan alam. Ini bisa tergambar dari gerakan tari luruk legai yang banyak diangkat dari lingkungan sekitar, tepatnya menirukan gerakan-gerakan hewan. Karena masyarakat Mentawai lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berburu daripada menjadi nelayan, sehingga gerakan-gerakan yang
ada pada tarian ini merupakan gerakan yang terinspirasi dari gerakan-gerakan hewan buruan yang mereka tangkap. Selanjutnya ada tato. Bagi masyarakat Mentawai, tato memiliki makna yang sangat mendalam. Ada beragam motif yang dilukiskan pada tubuh mereka. Benda dan makhluk seperti batu, hewan, dan tumbuhan harus diabadikan di tubuh mereka karena mereka percaya bahwa semuanya memiliki jiwa. Sebagai tato tertua di dunia. Tato Mentawai yang dinobatkan sebagai seni lukis tato tertua di dunia sudah ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi, atau lebih tua daripada tato Mesir yang baru muncul pada tahun 1300 sebelum Masehi. Dan tanah asal, peran, dan status sosial penggunanya. Lebih dari itu, bagi suku Mentawai, tato merupakan salah satu ritual adat yang sangat sakral dan menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi dalam lingkungan mereka. Biasanya, mereka menggunakan tato dari tinta yang berasal dari kayu arang atau bekas pembakaran yang dihaluskan. Sementara jarum yang digunakan berasal dari duri tanaman yang ditusukkan kepada lapisan kulit untuk membentuk beragam motif. Sementara itu, orang yang membuat tato disebut sebagai sipatiti, yang nantinya akan dibayar dengan seekor babi.